Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Prasetya dengan NIM A11 2023 15334. Di sini saya berasal dari kelompok penambangan data A11 4502 dengan dosen pembimbing Pak Ardita. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas data mining saya yang berfokus pada modeling dan deployment dengan judul aplikasi yaitu adalah Diagnosis System Supervised Learning Based Medical Prediction Application menggunakan Streamlit. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap mulai dari gambaran umum aplikasi, kemudian juga ada penjelasan alur dan struktur code, kemudian juga ada proses kerja model machine learning, kemudian juga ada demonstrasi nantinya, serta demonstrasi tampilan awal aplikasi berbasis web ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi ini sedikit. Aplikasi ini tuh dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Streamlit sehingga sebagai media deployment, sebagai model machine learning yang terus dilatih yang dapat digunakan secara langsung melalui antarmuka web. Nah, gambaran umum aplikasinya itu adalah aplikasi Disease Diagnosis System yang merupakan aplikasi prediksi penyakit yang bekerja itu menggunakan pendekatan supervised learning. Nah, model ini tuh dilatih menggunakan dataset kesehatan yang berisi informasi pasien seperti usia, jenis kelamin, gejala penyakit, tanda vital, serta tekanan darah. Nah, kemudian tujuan utama pada aplikasi ini sendiri itu adalah yang pertama, memberikan prediksi diagnosis penyakit. Kedua, menampilkan tingkat kepercayaan prediksi. Yang ketiga, itu ada memberikan rekomendasi penanganan awal berdasarkan hasil dari prediksi model. Nah, perlu saya tekankan bahwa aplikasi ini itu tidak digunakan untuk diagnosis medis nyata, melainkan sebagai media pembelajaran dan implementasi machine learning dalam konteks sistem kesehatan. Nah, nah beberapa teknologi yang digunakan sebagai teknologi utama itu yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini itu yang pertama antara lain itu ada Python sebagai bahasa pemrograman utama. Kemudian yang kedua itu ada uh, Scikit-learn yaitu untuk proses training model. Yang ketiga ada Joblib itu untuk menyimpan uh, dan membuat model. Kemudian yang keempat itu ada Pandas dan NumPy yaitu untuk pengolahan data. Kemudian ada Streamlit untuk deployment aplikasi yang berbasis web. Nah, dengan kombinasi tersebut, aplikasi ini tuh mampu mengintegrasikan proses modeling machine learning dengan antarmuka secara langsung dengan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur kodenya. Saya menggunakan aplikasi yaitu Visual Studio Code. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan eh, tentang code yang menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, untuk yang pertama di sini ada import library. Nah, pada bagian awal ini saya mengimport beberapa library penting seperti import Streamlit SSD, kemudian juga import Panda, kemudian ada NumPy, kemudian juga ada Joblib, serta ada datetime. Nah, library Streamlit ini itu digunakan untuk membangun tampilan web. Kemudian yang kedua, Pandas dan nanti ini itu digunakan untuk manipulasi dan pengolahan data. Nah, Joblib ini sendiri itu digunakan untuk membuat model dan encoder hasil training. Kemudian yang sedangkan data ini itu digunakan untuk mencatat waktu pemeriksaan pasien. Kemudian di sini ada page config, di mana page config ini sendiri itu uh,
menjelaskan tentang konfigurasi yang menentukan judul halaman, kemudian ada yang menampilkan icon medis, kemudian juga menggunakan layout lebar agar tampilan itu lebih nyaman bagi pengguna atau user. Nah, selanjutnya ada load model and tools. Nah, load model and tools sendiri ini itu memuat seluruh file sehingga hasil proses modeling yang sebelumnya telah dibuat itu akan disimpan dalam format .pkl. Nah, di loadan model tool sendiri itu ada dua, yaitu ada model .pkl serta ada scalar.pkl. Model machine learning ini sendiri itu digunakan untuk melakukan prediksi. Yang kedua juga ada serta menormalkan data input. Nah, selain itu, sistem ini juga itu memuat beberapa label encoder, yaitu seperti job legender, LS1, LS2, LS3, NL diagnosis. Nah, encoder ini tuh akan berfungsi untuk mengubah data kategorikal seperti jenis kelamin dan gejala menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh model. Nah, kemudian sistem ini memuat tentang treatment map, di mana ini tuh untuk rekomendasi penanganan. Kemudian untuk fitur kolom ini itu untuk memastikan urutan fitur sesuai dengan data training. Nah, kemudian ada input data pasien. Nah, input data pasien ini pada di bagian sidebar. Nah, selanjutnya itu untuk input data pasien ini tuh untuk seluruh input itu akan ditempatkan pada sidebar agar tampilan aplikasi ini tuh lebih terlihat terstruktur. Nah, pengguna itu diminta untuk mengisi nama pasien, usia, jenis kelamin, kemudian juga pemilihan gejala dan jenis kelamin itu menggunakan select box yang datanya langsung diambil dari kelas level encoder. Nah, dengan cara ini itu pengguna atau user itu akan selalu konsisten dengan data yang digunakan pada saat training model. Nah, untuk proses prediksi sendiri itu saat tombol run diagnosis akan diklik atau ditekan, sistem itu akan menjalankan beberapa tahapan penting. Nah, pertama, sistem akan melakukan validasi sederhana untuk memastikan nama pasien yang telah diisi. Kemudian juga setelah itu data itu akan diinput, akan diubah menjadi sebuah data frame dengan format yang sama seperti data training. Kemudian ada data kategorikal yang diubah akan menjadi label encoder. Kemudian seluruh fitur itu akan dinormalisasi menggunakan scalar. Nah, kemudian model itu akan diprediksi menggunakan fungsi predict proba, itu menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas diagnosis atau ya kelas diagnosis. Nah, diagnosis ini sendiri itu dengan probabilitas tertinggi yang akan dipilih sebagai hasil akhir, dan nilai probabilitas tersebut itu akan dikonversi menjadi confidence level dalam bentuk persentase. Nah, untuk output hasilnya sendiri itu nanti akan menghasilkan tampilan dalam bentuk nama diagnosis, tingkat kepercayaan prediksi, kemudian ada serta rekomendasi penanganan awal. Nah, selain itu, sistem itu juga akan menampilkan ringkasan data pasien dalam bentuk medical research, di mana nanti ada waktu yang lengkap untuk pemeriksaan, kemudian juga ada sehingga tampilan aplikasi terlihat lebih realistis dan informatif. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk demo aplikasinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demo aplikasinya, yaitu di DCS Diagnosis System. Yang pertama, di sini itu ada pasien informasi. Kita misal memasukkan nama saya, yaitu Rizky Dwi Prasetya. Nah, kemudian umur saya yaitu masih 20 tahun. Kemudian gender saya itu male. Nah, selanjutnya kita masukkan gejala-gejala penyakit. Yang pertama,
Misal nih kita masukkan hidung pilek, kemudian adanya batuk, kemudian juga kepala pusing. Nah, untuk vital sign sendiri ini tuh kita masukkan tekanan hati, heart rate. Untuk ini kita masukkan heart rate, misal kita masukkan ke 90. Kemudian untuk temperatur badan kita coba masukkan ke 39 derajat. 9,52. Kemudian untuk oxygen saturation karena kita tadi bilang kita coba masukkan untuk 90. Nah, kemudian untuk blood pressure atau tekanan darah, misal kita tekanan darah kita rendah yaitu sekitar 107. Kemudian untuk diastolik kita itu kita bikin 88. Nah, selanjutnya kita akan run diagnosis sendiri. Nah, kita klik hasil dari diagnosis itu akan muncul seperti ini. Akan muncul data pasien serta date time tadi waktu pengisian. Kemudian ada diagnosis result, itu diagnosisnya yaitu mengalami penyakit bronkitis. Nah, confidence level itu 62%. Nah, ini itu dikasih rekomendasi treatment untuk ke rumah sakit atau klinik seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.